Ada-ada aja. Lagi ngapain sih, Kak? Ini loh lagi lihat berita, masa bayi 5 bulan Serius banget. hamil, coba perutnya Hamil. besar. Oh, katanya sih hamil Oh, kembarannya yang gitu. Tuh yang lagi viral itu ya. Iya. Itu tuh tuh. ketahuannya tuh jadinya dia tumor, bukan hamil. Tumor. Tumor. Berarti perlu dioperasi dong kalau kayak itu tumor-tumor Iya gitu. sih, harusnya gitu. Nah, Mungkin anak kecil itu dibawanya ke spesialis bedah anak kayaknya. emang ada bedah anak, Kak? Ada, kan biasanya dokter anak. Nah, sekarang Hmm. spesialis bedah anak itu juga ada. Jadi Sumpah? biar bisa langsung dioperasi gitu. Sumpah? Iya. Aku Mau lebih belum- lanjut nggak infonya? Belum pernah denger sih bedah anak, sumpah. Iya. Kita bisa tanya-tanya ke dokter spesialis bedah anak. Mau Di nggak? mana tuh? Di RSPN ada. Di RSPN ada? Serius? Iya, langsung aja. Boleh banyak banget pertanyaan yang pingin aku tanyain, sumpah terkait Oke. bedah anak. Oke. Yuk, Kak, yuk. Yuk. Selamat siang, Dokter Gali. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, lagi sibuk di kayaknya. Ya lumayan. Ini tadi saya lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Amal. Iya. Seperihal itu, Dok, yang lagi viral tentang bayi 5 bulan yang Mm-mm. katanya hamil. Nah, itu kan Oh, sebenarnya iya, kan ternyata pas udah akhir-akhir ini kan dia ketemu katanya tumor. Iya. Itu kan berarti kan indikasi untuk periksa ke bedah anak ya sebenarnya. iya. Nah, spesialisasi bedah anak sendiri itu apa sih, Dok? Atau gimana sih sebenarnya Iya. soal bedah anak itu? Ya, jadi bedah anak itu sebenarnya spesialis bedah seperti bedah lain juga. Mm-mm. Tapi memang kita menangani kasus-kasus yang memang membutuhkan prosedur bedah pada usia anak ya. Anak itu bisa dari bayi baru lahir Mm-mm. sampai usia balita, kemudian remaja. Kalau dari WHO sendiri itu anak kurang dari usia 18 tahun. Untuk range-nya ya. Kurang. Kalau untuk usia minimal gitu nggak ada ya, Dok? Berarti dari lahir, benar-benar lahir, Iya, bayi baru sampai lahir. 18 tahun Iya, ya. kurang dari 18 tahun. Kasus-kasus yang sering ditemuin, terutama di Indonesia itu kasus seperti apa sih, Dok? Ya, kalau kasus sendiri Mm-mm. cukup banyak ya. Mm-mm. Kalau pada bayi baru lahir seringnya itu kelainan kongenital atau kelainan bawaan lahir. Mm-mm. Jadi seperti contoh anak yang tidak punya lubang anus. Nah, itu Oh, yang atresia ani. ada kantong di perutnya itu ya, Iya, Dok, jadi ya. kalau atresia ani kita buatkan anus sementara. Buatan. Jadi namanya stoma. Jadi Oh, ditaruh perut dulu, stoma. pakai kantong dulu. Nanti habis itu baru dibuatkan anus sekitar Mm-mm. usia ya 3 bulan ya. Mm. Itu kita buatkan untuk lubang anusnya. Terus Mhm. kasus-kasus lain seperti kasus misalnya lahir dengan perutnya tidak menutup, jadi ususnya terburai keluar. Oh. Itu juga Iya ada sih. kasus yang seperti itu Mm-mm. ya. Kemudian kasus lain ada tumor yang muncul bayi baru lahir juga ada Mm-mm. ya. Mm. Contohnya malformasi limfatik atau limfangioma itu bisa muncul setelah lahir. Dan itu biasanya memang membutuhkan tindakan untuk pembedahan gitu. Nah, untuk kasus-kasus bedah itu tuh kalau terjadi pada anak itu tindakan bedahnya itu harus dilakukan dengan sesegera mungkin atau berdasarkan oh ini masih usia segini nih, nanti aja kalau udah usia segitu gitu, atau pertimbangannya gimana, Dok? Pertimbangan kriteria mungkin ya, Dok, Oh, gitu ya. kriteria tertentu. Sebenarnya kalau operasi bedah anak sendiri memang ada beberapa faktor yang dipertimbangkan ya. Yang pertama dari indikasi ya. Kalau pasien memang membutuhkan operasi saat itu segera ya, misal contoh ususnya bocor ya, atau ada perdarahan aktif yang harus kita hentikan, ya saat itu juga harus kita lakukan tindakan ya. Kemudian ada operasi-operasi yang memang sifatnya elektif atau direncanakan ya. Kalau operasi yang sifatnya elektif direncanakan, memang kita perhatikan beberapa kondisi ya supaya optimal. Jadi anak-anaknya harus sehat dulu ya. Seperti misalnya lah sedang batuk pilek itu, tidak boleh kita misalnya operasinya elektif direncanakan, kita
paksakan ya, lebih aman Hmm. kita tunda dulu sambil diperbaiki dulu batuk pileknya. Berarti Karena tunggu si anaknya tuh fit Fit dulu bener-bener gitu ya, Dok. kuat iya, gitu ya, Dok, ya? karena memang ada faktor terutama pembiusan ya, resiko nanti Mm-mm. pada pembiusannya kalau misalnya anaknya batuk pilek. Tapi pada kasus-kasus tertentu memang kalau harus indikasinya operasi ya dioperasi. Sebenarnya aman kalau untuk operasi anak ya, karena Mm-mm. memang sudah disesuaikan dosisnya, alat-alatnya, semua memang dikhususkan untuk operasi atau tindakan anak. Dok, Gitu. sebenarnya saya ingin lebih bertanya lebih lanjut yang tadi misalnya kayak kelainan kongenital itu, Dok. Mm-mm. Nah, itu kan kelainan kongenital kan berarti kelainan bawaan yang Iya. dari lahir. Nah, itu sebenarnya tuh berarti sudah terdeteksi sebelumnya. Ketika ibunya ANC kayak gitu sudah terdeteksi gitu ya, Dok. Iya. Terus ketika bayinya lahir, misalnya nih, Dok, kalau bayinya kondisinya nggak terlalu bagus, maaf, maksudnya kayak mungkin berat badan lahir kurang kayak gitu, tetap bisa langsung segera dioperasi atau gimana, atau menunggu berat badannya sampai berapa dulu gitu, Dok? Iya, jadi kalau kelainan kongenital memang kita bisa beberapa kasus deteksi sejak anak masih di dalam kandungan ya. Dari USG, nanti dari dokter obgyn biasanya ya, yang mengetahui dari pemeriksaan ANC yang rutin. Jadi anak-anak dengan bayi yang dalam kandungan misalnya tadi seperti contoh yang ususnya terburai keluar. Nah, itu bisa juga dideteksi di dalam kandungan ya. Nah, itu bisa kita persiapkan sebenarnya mulai dari persiapan lahirnya ya, lahirnya harus di mana. Karena untuk kasus seperti sebagai contoh yang ususnya terbulai keluar tadi ya, sesegera mungkin kita bisa lakukan tindakan untuk menutup dari perutnya itu sendiri ya. Jadi lahir sudah disiapkan di rumah sakit yang memang ada dokter bedah anaknya. Setelah lahir bayinya memang langsung disiapkan untuk tindakan operasi ya. Kalau dari segi berat badan kembali lagi ke indikasinya tadi. Kalau memang harus segera dioperasi, memang dibutuhkan indikasinya ya kita tetap lakukan tindakan. Memang dengan bayi berat badan yang lahir rendah atau sangat rendah akan meningkatkan resiko memang untuk Lebih operasinya. beresiko Iya, ya, lebih Dok. beresiko Beresiko untuk ya, Dok. operasinya. Tapi lebih baik dioperasi daripada misalnya dibiarin aja gitu ya, Dok, kalau Iya, tetap ada pertimbangan indikasinya tadi indikasinya ya. ya. Tindakan apapun itu membantu si anak atau Anak. si bayi ini Iya, bisa kita survive ya, Dok, Bisa ya. survive kita kan gitu. pertimbangkan prognosa juga ya, Iya. ke depannya bagaimana. Kita timbang apakah dioperasi jadi lebih baik atau masih ada kemungkinan ya 50-50 ya. Tergantung memang nanti dari beberapa penelitian ini bisa nggak kita operasi. Kemudian ini, Dok, beberapa kali tuh saya waktu kerawat inap nemuin kasus anak itu batuk tapi terus pusarnya itu menonjol. Nah, Ya, kata keluarganya tuh karena batuknya kenceng terus pusarnya itu tiba-tiba keluar gitu, Dok. Ada juga yang karena katanya pas BAB dia ngejennya itu terlalu kenceng. Nah, apakah pusar menonjol itu termasuk indikasi untuk dilakukan pembedahan atau dia ada treatment dulu nih sebelum akhirnya oh iya nih harus dibedah gitu, Dok? Iya. Nah, itu suatu kasus namanya hernia ya. Hernia atau tonjolan ya, menonjol itu hernia. Iya. Hernia kemudian lokasinya kan di pusar ya, Pusar, iya. Di atau pusar biasanya, udel ya Dok. bahasa Jawanya Iya. ya. Nah, atau umbilical bahasa medisnya ya. Jadi hernia umbilikalis. Memang pada kasus-kasus hernia umbilikalis terjadi defek atau ada lubang yang memang seharusnya dia tidak ada di situ, di lapisan dinding perutnya. Nah, karena ada lubang sehingga isi yang di dalam perut ya bisa penggantung usus atau usus itu sendiri itu bisa menonjol keluar, terutama pada saat anak mengejan, menangis, batuk. Nah, karena ada celah tadi bisa nonjol keluar. Nah, memang kalau hernia umbilikalis sendiri tergantung dari lebarnya ya, lebar dari defeknya itu sendiri. Itu kita istilahnya ukur, kemudian juga sebenarnya bisa menutup sendiri ya pada kasus-kasus tertentu. Kita bisa tunggu sampai usia 2 tahun. Nah, tetapi juga harus diperhatikan terkait terjadinya ini jeratan
Jadi kan itu Oh, ada defek, kemudian ususnya masuk ya. Terus Kadang ada terjerat. kasus terjerat, dia tidak bisa kembali lagi. Oh, Nah, itu jadi yang kondisi dia tetap berbahaya. menonjol terus Iya, gitu, Dok. itu yang Oh. berbahaya karena bisa mengganggu aliran dari usus, mengganggu sistem peredaran darah di usus itu sendiri ya. Ususnya bisa mati, bisa bocor. Nah, memang kalau yang sudah seperti itu harus segera tindakan ya. Memang bahayanya terjepit itu tadi. Kalau maaf nih, Dok, kalau orang zaman dulu kan kadang ditekan Iya, sendiri. Nah, ditekan itu sendiri. bahaya nggak, Dok? Ya, kalau misalnya ditekan pelan terus bisa masuk sendiri, tidak masalah ya. Kadang ada yang memang sekarang jual seperti belt sabuk itu ya, sabuk atau dikasih penekanan misalnya pakai kasa yang tebal untuk menutup itu sebenarnya juga tidak apa-apa ya. Yang penting tidak menggunakan bahan yang iritasi di kulit ya, karena memang tujuannya ya supaya dia tidak nonjol. Jadi dikasih tekanan yang lebih supaya dia tidak menonjol. Tapi tetap Gitu. baiknya harus diperiksakan ke rumah sakit ya, Dok, Iya. kalau ada indikasi seperti itu ya. Iya. Kalau itu, Dok, anak yang BAB-nya susah, sering minum obat pencahar, Nah, iya, obat pencahar biar atau Iya. itu loh, dulkolak yang maaf kalau enggak yang pencahar yang dimasukkan dari dubur itu loh, Dok. Nah, Iya. itu tuh apakah bikin si ususnya nanti jadi kurang geraknya, gerakan peristaltiknya kurang, atau bahkan malah bikin berantakan sistem pencernaannya gitu loh, Dok. Nah, kalau sudah seperti itu dia memakai pencahar terus gitu, apakah perlu dilakukan pembedahan untuk di dalamnya kenapa sih gitu? Ya. Jadi untuk istilahnya konstipasi ya, anak atau sulit BAB sembelit pada anak itu penyebabnya banyak sekali ya. Memang untuk kasus sembelit pada anak ya, terutama yang sudah anak usia di atas 3 tahun ya atau 5 tahun, anak-anak BAB-nya tidak bisa setiap hari ya, maksudnya dia harus 1 minggu sekali, bahkan ada yang lebih parah kalau nggak pakai obat pencahar ya, itu nggak bisa keluar. Nah, memang harus kita cari dulu faktornya ya. Yang pertama dari intake-nya, dietnya dia, makanannya bagaimana, apakah seratnya sudah cukup, konsumsi cairan, minum airnya sudah cukup ya. Jadi memang itu harus kita nilai dulu. Kemudian setelah kita nilai itu tidak ada perbaikan, ya kita lanjut ke step berikutnya ya. Apakah memang ada problem di ususnya itu sendiri ya. Yang paling sering memang kasus dengan istilah megakolon ya atau Hirschsprung. Itu dimana ada gangguan saraf pada usus yang di bagian ujung bawah yang dekat dengan lubang anus. Ya, karena tidak ada sarafnya sehingga gerakannya dia tidak bisa optimal. Yang atas bisa bergerak untuk memompa BAB-nya keluar, yang bawah cuma gini aja. Nah, akhirnya dia nggak gerak, menumpuk terus. Nah, kalau yang kasus-kasus seperti itu memang harus dilakukan tindakan operasi untuk menangani tadi yang tidak ada sarafnya tadi. Yang anus tidak usus tidak bergerak. Usus yang Usus yang dekat nggak dengan bisa anus. bergerak. Oh gitu. Berarti itu nanti dipotong, dibuatkan anus baru atau gimana sih, Dok? Ya, kalau Hirschsprung itu teknisnya ya, sebenarnya memang tujuannya adalah ya memotong atau membuang bagian usus yang tidak ada sarafnya. Yang ada sarafnya kita sambung lagi ke lubang anus. Jadi kan seluruh salurannya akan bergerak seperti mendekati normal sehingga dia bisa BAB lancar, harapannya seperti itu. Biasanya kalau balita atau bayi itu untuk proses penyembuhannya sendiri itu di samping indikasi untuk operasinya, Dok, maksudnya di samping penyakitnya itu parah atau enggak, biasanya dia akan membaik dengan sendirinya atau perbaikan pasca operasi itu kurang lebih berapa lama sih, Dok? Iya, sebenarnya anak ya terutama bayi dia regenerasi selnya lebih bagus ya. Jadi untuk penyembuhan luka dia bisa lebih cepat ya. Kemudian rangsang nyerinya juga lebih ringan ya, terutama bayi. Kemudian memang beberapa faktor untuk penyembuhan luka operasi itu ada banyak ya. Yang pertama dari gizinya juga berpengaruh ya. Kalau dia gizinya baik ya penyembuhannya akan lebih cepat. Kemudian asupan dietnya baik juga penyembuhannya lebih cepat. Kemudian faktor kedua ada infeksi ya, infeksi dari kuman. Nah, itu kalau ada infeksi di lukanya memang penyembuhannya akan cenderung lebih lama karena kita harus merawat infeksinya dulu sehingga dia bisa regenerasi selnya atau penyembuhan luka.
Ya, Sama mau nanya dok, ya. kan tadi kan kita membicarakan lebih ke sistem pencernaan nih dok. Mm-mm. Kalau untuk dari bedah anak sendiri itu, apakah ada misalnya juga menangani semuanya dari atas sampai bawah, termasuk kayak di bagian otak atau di bagian tulang, jantung gitu, atau Ya. ada apa namanya koridor-koridor sendiri gitu dok, Gitu terkait ya. bedah anak sama bedah-bedah yang lain, misalnya Iya. kayak gitu dok. Memang dari bedah anak itu kasus yang paling ditangani paling sering ya, itu kasus pencernaan. Kedua kasus urologi, perkemihan ya, kencing, kemudian ada tumor ya, tumor atau onkologi. Nah, tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti di otak ya, itu sudah ada spesialisasinya sendiri seperti dokter bedah saraf ya. Kemudian untuk kasus-kasus pada tulang atau ekstremitas itu memang ada dokter ortopedi ya, memang ada spesialisasinya sendiri gitu. Kemudian untuk kasus jantung ya, kelainan bawaan jantung juga cukup banyak pada anak-anak, biasanya ditangani oleh bedah jantung ya, memang ada spesialisasinya sendiri gitu. Oh, berarti bisa ya dok, ada koridor-koridornya sendiri ya dok. Ya, memang dokter kan saling kolaborasi ya, Kolaborasi ya untuk dok. yang terbaik untuk pasiennya gitu ya. Dok, saya mau tanya, kemarin tuh saya pernah lihat ada anak-anak tuh tapi maaf testisnya tuh cuma satu dok. Nah itu tuh testisnya nggak turun apa emang cuma satu atau gimana dok, dan apakah perlu Iya, ada indikasi buat dilakukan pembedahan atau gimana gitu? iya. Memang cukup sering ya kasus di mana testis anaknya belum turun ya. Nama penyakitnya UDT atau adenosensus testis ya. Testisnya belum turun. Memang secara normal ya, dari lahir testis itu berada di dalam perut ya. Kemudian seiring jalannya waktu dia akan turun ya. Setelah lahir idealnya dua-duanya sudah turun, berada di kantongnya ya, di kantong skrotum. Tetapi beberapa kasus memang belum turun. Nah, memang dari beberapa penelitian masih bisa kita tunggu ya sampai usia 6 bulan atau bahkan 1 tahun ya. Tetapi memang idealnya harus, kalau sudah tidak bisa turun ya harus diturunkan dengan operasi ya. Paling bagus adalah di bawah usia 2 tahun ya. Di bawah usia 2 Ya, tahun ya dok. karena memang kalau tidak dikembalikan ke posisi yang normal ya, ada resiko yang pertama ininya tidak sesuai tempatnya sehingga perkembangan selnya atau testisnya itu, telurnya itu tidak optimal ya. Bisa mengganggu besok saat dewasa fertilitasnya ya, akan terganggu fungsi fertilitas atau fungsi kesuburannya ya. Selanjutnya juga dari beberapa penelitian itu ada resiko untuk menjadi tumor atau keganasan ya, kanker, kalau memang testisnya tidak berada di tempatnya, di kantongnya ya. Jadi memang sebaiknya harus diturunkan. Nah, bagaimana caranya tahu? Ya, ini kadang ketidaksengajaan ya. Mungkin ibunya waktu mandikan ya, memang sebaiknya waktu mandikan anak ya, atau bayi atau anak-anak saat memandikan cobalah dicek gitu ya, alat genital anaknya ya. Terutama anak laki-laki nih ya dok ya. Laki-laki ya, laki juga. Jadi dari penisnya ya, itu kan kalau belum sunat ada kulupnya juga, itu kulitnya ya. Kulitnya ya dok. Nah, apakah itu sempit atau tidak, lubangnya di ujung atau tidak ya. Ada kasus-kasus seperti puspadia, jadi pipisnya tidak di ujung dari penisnya ya. Itu juga harus ada tindakan ya. Yang kedua tadi diraba testisnya ya, diraba aja kanan dan kiri, kira-kira ada apa enggak di tempatnya. Kalau enggak ada ya berarti periksa aja ya ke dokter bedah anak gitu. Lah itu apakah kalau sudah operasi itu memungkinkan dia untuk naik lagi enggak sih dok? Atau ya sudah kalau udah dioperasi ya berarti it's normal gitu. Memang setelah dioperasi itu kan kita turunkan dan kita beri fiksasi ya di bawah ya, kita jahit ya. Untuk kembali lagi tetap ada kemungkinan bisa ya, tetapi sebagian besar memang bagus hasil operasinya ya, untuk outcome operasinya. Dan memang harus kita nilai juga, kita observasi ya, nanti selama pos operasi sekitar 6 bulan atau 1 tahun kita cek lagi ya dari ukuran testisnya ya, perkembangan testisnya. Karena
sebelumnya kan sudah berada di luar ya, Mm-mm. perkembangannya tidak bagus. Nah, kita kembalikan apakah dia bisa Berkembang berkembang lagi atau tidak. selayaknya Iya. dia ya dok Iya, ya. atau bahkan ada kasus jadi atrofi atau mengecil. Nah, itu juga Hmm. harus kita nilai lagi ya. Nilai lagi, Jadi ada observasi lagi ya dok. follow up-nya untuk follow up. pasien-pasien. Nah ini berarti informasi yang bagus Heeh. banget buat Ibu-ibu. ibu-ibu, para wanita mungkin yang punya keponakan laki-laki ya atau kayak anak Iya. laki-laki iya ya. tetangganya atau ini Mm-mm. bisa ngasih tahu edukasi ya dok Bisa ya kalau edukasi. tiap anak itu bisa jadi ada beberapa bagian tubuh yang memang belum sempurna gitu Iya. ya dok ya. Yang perlu dilakukan Berkaitan pengawasan. dengan kitan dok, sebaiknya tuh anak laki-laki itu di kitan itu usia berapa? Kan ada yang bilang dari bayi Dari aja bayi. biar nanti pas kalau gede nggak buat lari-lari jadi nggak sakit. Atau ada juga yang bilang ya nanti aja kalau laki-laki kan ada mimpi basah ya sudah mengalami itu baru di kitan. sunat Nah gitu, baiknya kitan. itu sebenarnya kalau dari segi medisnya itu kapan sih dok? Ya, kalau dari usia khitan sebenarnya tidak ada patokan yang istilahnya resmi ya, harus Iya. usia berapa tahun ya. Dari beberapa penelitian seperti contohnya di Amerika ya, bahkan organisasi bedahnya di sana ya, untuk medisnya itu merekomendasikan sunat atau khitan saat bayi baru lahir. Ya, karena dari hasil penelitian memang menurunkan resiko salah satunya infeksi saluran kemih ya. Jadi ISK atau infeksi saluran kemih itu terjadi karena biasanya kulup dari atau kulit penisnya itu sempit. Nah, sehingga kalau dia kencing, sisanya kadang ada yang terjebak antara kepala penisnya itu sama kulitnya. Itu. Nah, kalau membersihkannya tidak baik ya akan numpuk-numpuk terus. Nah, itu yang berisiko terjadinya infeksi saluran kemih. Gitu. Kemudian juga kalau ininya pintunya sempit sekali, itu anak cenderung mengejan sehingga kayak tidak maksimal. Akhirnya di kantong urin yang di dalam juga tidak bisa keluar semua. Nah, kalau itu berulang terus, itu juga menimbulkan resiko dari infeksi saluran kemih. Tapi andaikan dia mau kitan saat dia sudah dewasa atau sudah masa sekolah, gitu apakah baiknya ya jangan deh pas bayi aja gitu, apa gimana dok? Ya, kalau dari segi khitan ya untuk bayi sebenarnya kembali ke tadi ya, penyembuhan dari anak atau bayi, terutama bayi ya, itu lebih cepat ya. Kemudian juga resiko berdarahnya juga lebih minimal, nyerinya lebih minimal, sehingga untuk psikologi bayinya kan juga tidak terganggu ya. Nah, kalau anak-anak memang apalagi yang sudah mengerti ya, nah itu kan akan memberontak ya, apalagi kalau dilakukannya biusnya lokal ya, disuntik di situ, wah itu kan pasti Bisa kejar-kejaran. teriak-teriak, iya, wah lari-lari, tidak mau pokoknya ya. Kecuali anaknya sudah agak lebih besar lagi, kooperatif ya, ya itu juga bisa dilakukan. Nah, memang kalau misalnya anaknya yang tidak kooperatif, sebaiknya ya ditidurkan ya, harus diberikan anestesi yang general anestesi sampai tidur. Itu pun juga istilahnya aman, dosisnya juga sudah disesuaikan. Itu. Jadi tidak ada patokan yang khusus ya. Memang kalau tidak ada tadi yang mendasari seperti fimosis atau yang penyempitan di kulit penisnya tadi ya, itu bisa dilakukan misalnya ditunda dulu tidak apa-apa. Tapi kalau ada misalnya penyempitan atau fimosisnya tadi ya, nah sebaiknya ya segera dilakukan khitan supaya tidak terlambat terjadi infeksi saluran kemih. Kalau usia bayi itu baiknya pas saat lahir tuh masih di rumah sakit kan dok, saat itu boleh atau nanti setelah usia berapa bulan atau berapa minggu gitu dok? Iya, ya memang tidak ada patokan lagi ya. Oh tidak ada patokannya sebenarnya kalau bayi baru lahir kadang ada yang menunggu sampai usia 1 minggu ya, dari kebijakan dokternya ditunggu 1 minggu karena untuk apa? Untuk melihat kondisi yang lain ya, anaknya ini ada kelainan lain nggak yang berat ya. Bayi-bayi baru lahir harus dicek semua, kalau normal semua, sehat semua ya bisa kita lakukan untuk tindakan khitan gitu. Dok, sama mau tanya dok, kan kadang ada mitos-mitos tuh di masyarakat berkembang, misalnya kayak khitan untuk anak bayi wanita gitu loh dok, kayak bayi perempuan kayak gitu, sebenarnya ada nggak sih dok khitan bayi perempuan tuh? Nah, kalau itu sebenarnya bukan di khitan ya,
Itu sebenarnya kalau wanita kadang ada yang, mohon maaf ya, istilahnya ada organ namanya klitoris ya, tonjolan itu memang di organ kewanitaan, kadang ukurannya bisa membesar ya. Nah, kadang itu yang nggak tahu ya dipotong atau gimana ya, itu dari kadang dukun bayi ya dihitan. Tapi kalau dokter secara umum tidak dihitan ya, dibersihkan ya, dibersihkan saja, tidak ada yang dipotong, tidak ada kulitnya juga ya, bukan kulit preputium namanya ya, kayak laki-laki. Tapi pada kasus-kasus tertentu memang ada namanya ambiguous genitalia ya. Jadi ini jenis kelaminnya nggak jelas ini bentuknya ya. Memang ada kelainan bawaan yang alat kelaminnya belum jelas ya. Ini arah laki-laki atau perempuan ya. Nah, itu memang harus dilakukan pengecekan lebih lanjut ya. Baik cek nanti secara genetiknya ya, kromosomnya apakah memang dia laki-laki atau perempuan, psikologinya, dan itu memang membutuhkan treatment yang panjang. Oh, ada ya, Dok, ya? Ada kasus-kasus seperti itu. Jadi ini kok kayak wanita tapi kok punya penis juga. Ada yang kayak gitu. Jadi ini wanita atau perempuan. Nah, itu nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut untuk mengevaluasi dari jenis kelaminnya. Berarti emang perlu dicek bener-bener ya. Iya. Kalau punya bayi kayak gitu buat lihat, dan itu juga termasuk bedah anak ya, Dok. Misalnya pemirsa ada tetangga atau mungkin ponakannya yang seperti itu, nanti bisa konsul berarti ya, Dok, ke bedah Iya, anak bisa ke itu bedah ya. anak, bisa untuk konsultasi. Untuk ya sebenarnya ke dokter bedah anak itu kadang kan orang kalau ke dokter bedah bayangannya udah wah pasti ini dioperasi ya. Jadi Iya, Dok. ada kekhawatiran, ada ketakutan ya. Nanti dulu ke dokter bedah ya. Iya. Padahal semakin kita Cepat. segera didiagnosa ya, semakin ketahuan, outcome-nya harapannya akan lebih baik ya, Iya, tidak terlambat seperti itu. Dan tidak semua yang ke bedah anak dioperasi ya. Kalau tidak ada indikasi, tidak ada keperluan untuk operasi ya, kita juga bisa terapi obat dulu, bisa terapi yang lain dulu. Kita pasti memberikan pilihan terapi yang paling aman dulu ya. Tapi kalau dia memang untuk membutuhkan operasi ya, tetap kita lakukan operasi dengan prosedur yang memang sudah secara umum aman ya untuk anak dan bayi gitu. Kalau yang paling sering itu kan anak-anak tuh sering itu loh, Dok, kayak mainan, manik-manik, ketelen, nah ya, itu, terus atau uang koin bahkan ya, Dok, kan gitu. Nah, itu tuh indikasi sebenarnya kalau misalkan, oh itu nanti turun sendiri kok lewat BAB atau perlu dibawa ke dokter bedah anak itu untuk kondisi yang anak Seperti gimana. apa? Soalnya waktu itu saya pernah nonton itu, Dok, anak mainan remote TV, baterainya tiba-tiba nggak ada. Ketahuannya seminggu setelahnya dan itu ada di ususnya, nggak bisa keluar gitu. Nah, itu perutnya terus membesar dan BAB-nya warnanya hitam. Nah, apakah indikasi seperti itu yang ya ini harus dioperasi nih gitu atau gimana, Dok? Ya, kasus-kasus tertentu ya, menelan benda asing pada anak itu cukup sering juga kasusnya ya. Nah, itu yang memang harus mengawasi orang tuanya ya. Anak-anak yang sudah mulai ya memasukkan segala benda untuk dicoba dimakan ya. Jangan dibelikan barang-barang yang mudah untuk dimasukkan ya. Bisa ke mulut, bisa ke hidung ya. Karena anak kan explore ya, mencoba-coba ya. Nah, itu harus hati-hati. Terutama paling sering memang gotri ya. Kadang biji jagung, biji kedelai ya. Kadang-kadang juga koin itu paling sering ya. Nah, pada kasus-kasus yang tertelan ya, kalau masih di saluran pencernaan ya, cenderung lebih aman ya dibanding dia langsung tersedak ke saluran nafas. Karena saluran nafas lebih berbahaya ya. Dia langsung menyumbat nafasnya. Nah, tindakan yang pertama apa? Ya, bisa kalau misalnya anaknya udah gede ya, di YouTube juga banyak ya, namanya Heimlich manuver ya. Jadi beri tekanan pada perut sini ya, ditekan batuk-batuk ya. Kalau anaknya masih bayi atau masih kecil ya, ditengkurapkan, punggungnya ditepuk yang keras aja ya, ditekan sampai keluar. Misalnya ada kondisi yang tidak sengaja tertelan ya. Terus kemudian kalau di pencernaan memang beberapa benda itu bisa turun sendiri ya. Tapi juga itu pun harus diperiksakan ke dokter ya. Karena akan kita evaluasi seberapa
ini berapa jam nih penurunannya ya. Kalau setelah dievaluasi nanti difoto ternyata tidak turun-turun, ya harus diambil ya. Diambil bisa dengan operasi ataupun bisa dengan alat sekarang ya, pakai kamera ke lambung kalau masih di lambung posisinya ya, enggak sampai di usus dalam. Seperti endoskopi itu ya, Dok? Iya, endoskopi. Kemudian ada memang benda-benda tertentu yang berbahaya ya. Contoh tadi baterai ya. Baterai kan ada kandungan zat kimianya ya. Itu kan nanti akan bereaksi jika tertelan ya. Seringnya dia tidak bisa turun dan bisa menyebabkan yang zatnya itu melukai dari dinding ususnya ya. Bisa nanti bocor lubang tiba-tiba, dan itu harus segera dioperasi, tindakan untuk mengambil benda asingnya tadi ya. Kemudian magnet ya, kadang sekarang sering belikan magnet yang bentuk gotri itu yang kayak gelang-gelangan warna-warni ya, meling-meling, itu kan seneng ya anak-anak diambil. Magnet ketelan ya. Magnet dia punya daya tarik ya, antar kutubnya. Nah, di usus nanti dia bisa menempel satu sama lain. Itu juga bisa menyebabkan kebocoran dari usus ya. Karena Jadi, gesekannya itu ya ya, karena mendekat tadi magnetnya. Mendekat Yang ya. satu udah di bawah, yang satu masih di atas, akhirnya nempel. Ya Allah. Iya. Itu beberapa kasus saya juga menemukan ya. Iya, itu ya harus dioperasi, bahkan sampai ada yang harus dipotong ususnya ya, karena ususnya dindingnya sudah mati, sudah rusak. Berarti itu lama banget ya, Dok, ketahuan kalau hal-hal kayak gitu ya, Dok? Iya, kadang kan enggak ketahuan ya, anaknya makan tiba-tiba kok ini muntah-muntah, kembung, sakitnya apa, di ronsen, loh kok ada benda sesuatu ya di dalam perutnya, ternyata makan sesuatu. Yang sering juga itu yang pakai hijab ya, hijaber. Oh iya, Nah, jarum suka, pentul ya, Dok? nah itu ya, dimut jarum pentulnya ya, SMP SMA pakai hijab ya, kok ribet, nah dimut dulu, dikagetin temennya ketelan. Nah, itu memang juga berbahaya ya. Ada sebagian kasus bisa keluar sendiri juga ada ya, beberapa kasus akhirnya di BAB ya, dia korek-korek gitu, oh keluar, ya udah aman berarti. Tapi ada sebagian kasus juga tidak bisa keluar ya, harus dievakuasi atau diambil ya. Jadi harus hati-hati. Banyak itu kasusnya ya, ngemut jarum pentul itu. Ngemut jarum pentul banyak banget ya, Dok. Ya Ini Allah. wanita di luar sana. Jangan mengemut jarum pentul. Pokoknya ya jangan Apalagi ibu-ibu, jadi harus lebih aware ya, Dok. Pertama mainan, yang kedua ibunya berhijab, jarumnya kemana-mana. Mending ketelan sendiri, ketelan anaknya lebih serem lagi. lagi ya. Iya gitu, informasinya sangat luar biasa ya, Kak ya. Banyak banget ya, Kak. Sama ini, Dok, kalau kapan sih para ibu itu bisa konsul ke bedah anak, misalnya kondisi-kondisi yang seperti apa kayak gitu, Dok, di rumah, dan yang harus segera nih ke bedah anak nih kayak gitu. Iya. Jadi memang ke bedah anak ya, kasus-kasus anak yang memerlukan tindakan bedah itu kadang datangnya ke dokter anak dulu ya, seringnya memang kita dari dokter anak ya. Tapi mungkin kasus-kasus tertentu yang terlihat ya, seperti ada tumor misalnya, ada benjolan ya, mungkin memerlukan kasus bedah, bisa langsung ke dokter bedah anak. Atau kasus dia nyeri perut ya, nyeri perut yang hebat ya, anak usia sekitar 5 tahun sampai 14 tahun tuh yang paling sering nyeri perut ya. Kadang bisa terjadi peradangan pada usus buntu, itu cukup sering kasusnya ya. Jadi kalau kasus nyeri perut pada anak memang harus aware orang tuanya, karena kan anak tidak bisa ngomong ya, aduh sakit gimana, nunjukin tidak bisa ya, cuma ngelus-ngelus perutnya. Nah, jadi lebih sulit anak-anak itu untuk mengutarakan sakitnya. Nah, itu harus lebih aware orang tuanya. Itu bisa langsung ke bedah anak jika memang ada gejala-gejala misalnya muntah ya, tadi nyeri perut ya, terutama nyeri perutnya yang sudah di kanan bawah ya, karena lokasi usus buntunya di situ. Nah, itu seringkali juga peradangan usus buntu cukup sering. Kemudian juga kasus-kasus misalnya muntah ya, muntah dan keluarnya bukan makanan lagi, tapi warna hijau ya, warna hijau, anaknya lemas. Nah, itu bisa terjadi obstruksi atau sumbatan pada aliran ususnya ya. Itu bisa membutuhkan tindakan pembedahan juga ya. Itu. Warna hijau itu dari apa ya, Dok? Warna hijau sebenarnya itu kan cairan empedu ya. Cairan empedu yang idealnya memang dia mengalir ke bawah ya, nanti dia akan
mencerna lemak, kemudian mewarnai BAB-nya ya, yang memberikan warna. Nah, kalau itu dia tidak lancar ke bawah, kan balik ya, muntah. Nah, itu tanda ada sesuatu nih di Ada sumbatan iya, kemungkinan di itu, ususnya, alirannya nggak ususnya. baik gitu. Luar biasa informasi dari Informasinya Dokter Gali itu daging banget. iya. Ya, Mungkin boleh di itu dong, Mhm. infokan apa jadwal dokter Jadwal Oh, praktek, ya. di praktek. poli mana gitu dok, biar nanti mungkin ada ibu-ibu atau para wanita di luar sana Ya. mau konsultasi gitu dok. Ya, Langsung. untuk sobat RSWN ya, saya praktek di RSWN itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Untuk pagi jam 8 sampai jam 9 itu di Poli Gatotkaca ya. Kemudian jam 9 sampai jam 11 di Poli Amarta ya. Gitu. Lumayan panjang ya. Iya. Dari jam 8 sampai jam 11 Iya. lumayan Iya. panjang ya. Informasinya cukup membantu ya kak Cukup ya. membantu banget. Dok, saya Iya. pengen tanya lagi dok, yang kasus-kasus kayak penasaran sih dok sebenarnya, kayak kembar siam. Oh, Nah, kembar siam ya. dok, kembar siam itu kan ada 2 bayi yang mungkin nempel jadi Iya. satu. Nah, itu tuh nantinya itu dioperasi terus satunya gimana, atau maksudnya kayak harus mempertahankan Iya. satu atau bisa pertahankan dua-duanya kayak gitu dok, kalau Ya. bayi kembar siam kayak gitu, dan apakah bisa dideteksi dari awal sebelum sebelum lahiran yang kayak ANC gitu, atau mungkin ada kayak pencegahannya supaya nggak terjadi kayak ke arah kembar siam itu, gimana gitu dok? Ya, sebenarnya kalau kembar siam itu suatu kondisi yang cukup kompleks ya. Itu kita tidak menanganinya secara sendirian ya. Jadi itu yang menangani adalah tim dokter ya. Ada dokter bedah anak, dokter anaknya sendiri, dokter anestesi biusnya, kemudian ada dokter bedah plastik, bedah saraf, bedah torak, semuanya ya. Nah, tergantung tipe dari kembar siamnya ya. Ada yang gandengnya menempelnya di dinding dada, ada yang di perut, ada yang di kepala, kan tergantung ya. Nah, kemudian untuk bisa dipisah atau tidak, yaitu kembali lagi nanti kita akan melakukan asesmen pada bayinya. Ya, kira-kira ini kalau kita pisahkan bisa bertahan dua-duanya apa enggak ya? Atau harus mengorbankan salah satu, atau tidak bisa dipisah sama sekali. Nah, itu kita agak panjang memang asesmennya ya, dari masalah tadi prognosa, dari masalah nanti etiknya ya, dari masalah sosialnya, agama, itu akan diskusi yang panjang sehingga nanti memutuskan oh bayinya ini akan dipisah atau tidak bisa dipisah. Jadi dipertahankan ya dua menempel terus gitu. Ya, memang kasusnya cukup rumit. Kompleks banget ya dok. Kompleks sekali itu. Butuh kayak tim dokter untuk berdiskusi lebih lanjut ya terkait penata laksanaan dari kembar siamnya itu. Cukup kak informasinya. Luar biasa ya. Banyak banget Masih ada yang kita ditanyain dapat. nggak? Masih banyak ya sebenarnya Besok-besok ya. mungkin kalau ada pertanyaan langsung ke dokter. Iya, bisa langsung konsultasi Langsung sama dokter. konsultasi. Oke. Kita di tentang wanita ada tagline dokter. Jadi nanti gerakannya ceritakan cerita tabu di tentang wanita. Oh ya, sebelumnya ada nggak dok pesan-pesan Oh iya betul. pemirsa di rumah untuk para ibu semuanya terkait terutama terkait bedah anak ya dok, kayak harus aware yang seperti apa kayak gitu. Kapan kondisi seperti apa harus segera ke dokter gitu, boleh disampaikan dokter monggo. Oh iya. Ya, kepada orang tua di rumah, mudah-mudahan diskusi singkat tadi ya bisa menambah pengetahuan ya, menambah awareness ya, sehingga ini anak-anak yang memang membutuhkan tindakan bedah ya bisa segera terdeteksi dini. Karena memang anak itu sulit ya, dia tidak bisa mengutarakan dari sakitnya apa ya, tidak bisa mengeluhkan sakitnya. Tahu-tahu dia aktivitas biasanya aktif sekali, tiba-tiba jatuh lemas ya, tidak bergairah sama sekali. Nah, itu harus ada aware di situ. Kemudian juga pencegahan penting ya, terutama tadi yang benda asing juga ya. Nah, sedini mungkin ya, supaya tidak terjadi bagaimana ya, dicegah ya, jangan istilahnya meletakkan barang-barang yang mudah dimakan ya. Ada anak-anak atau mainan-mainan tertentu yang memang dia bukan untuk umurnya atau usianya ya, itu yang dihindari. Kemudian juga mitos-mitos tertentu ya, misalnya
kalau habis operasi tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan ya. Sebenarnya itu salah ya. Pasca operasi harus mengkonsumsi protein tinggi. Nah, itu sumbernya kan dari telur, ikan, ayam. Jadi tidak ada pantangan ya. Tidak ada pantangan untuk melakukan mengkonsumsi telur dan yang lainnya. Kemudian ada lagi pijat bayi ya. Pijat bayi ini juga sering sekali jadi problem ya. Anaknya kesakitan atau mungkin perutnya kembung ya, yang dia memang harus memerlukan tindakan ya, tidak bisa BAB, kembung, muntah-muntah, nanti diurut dulu, dipijatkan dulu ya. Memang pijat bayi kalau yang dilakukan profesional itu aman ya, memang dia profesional di bidangnya. Tapi memang bagian-bagian tertentu tidak dilakukan pemijatan, apalagi pemijatan yang sifatnya keras ya, penekanannya tinggi, seperti perut ya, kepala bayi ya. Itu sering sekali kita jumpai sudah terlanjur atau kasep ya. Nah, kepala bayi dipijat ya, akhirnya ketemuannya apa? Perdarahan di dalam otaknya. Ya, perut juga gitu ya, dipijat. Perdarahan dalam perutnya ya, ususnya sudah hematom atau bengkak-bengkak, lebam-lebam semua karena tadi pijat ya. Jadi harus hati-hati ya, sebaiknya diperiksakan ke dokter ya, ke medis, ditanyakan ke yang memang memiliki pengetahuan atau kompetensi di bidang itu saja mungkin ya. Betul. Iya. Berarti memang mitos-mitosnya sering banget terdengar di masyarakat Iya. kita ya, apalagi yang kayak pijat kayak gitu-gitu, emang banyak banget sih dok. Iya. Kasusnya juga kayak gitu, terus malah berakhirnya jadi kondisinya lebih jelek Iya, kayak kondisinya gitu. jadi kurang bagus. Oke. Balik lagi dok, kita Boleh. punya Ya. tagline. Oh iya. Gimana tadi? Tagline-nya dok, Ceritakan ceritakan ya. ceritamu Ceritamu di tentang di wanita. tentang wanita. Dokter laki-laki tapi harus Oh, gini pede atau ya. gini? Gini Oh, tetap aja. gini ya? Dok. Nggak apa-apa. Oke, Ya, kita oke. mulai ya dok Ya. ya. Yuk, Yuk. ceritakan Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Terima kasih Terima dokter kasih. Diana. Iya, Jangan sama-sama. lupa like, komen, dan subscribe ya Di YouTube RSWN channel TV. kita, di RSWN TV. Oke, bye-bye. Bye.